Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan guru dimanapun berada, perkenalkan, saya Indah Trisnawati dari TK Dharma Wanita Cengkok, Tarokan, Kediri, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan melakukan aksi nyata dari topik 1 platform Merdeka Mengajar yang berupa menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Setelah menonton video ini, saya mengharap umpan balik dari Bapak, Ibu, dan rekan guru semua pada link yang ada di kolom deskripsi dengan format seperti ini. Sebelum saya memulai presentasi, kita cari tahu dulu yuk, apa sebenarnya tujuan dari materi pada topik 1 yang berjudul Merdeka Belajar itu? Ternyata tujuannya adalah agar para guru dapat 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan guru, langsung saja saya mulai presentasinya. Pada topik 1 yang berjudul Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita bahas. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Lalu yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita bahas tiap modulnya, mulai dari modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak, Ibu, dan rekan guru semua, pendidik harus mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Selain itu, guru harus adaptif terhadap perubahan, sehingga perlu menyelaraskan peran pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Tahukah Bapak, Ibu, dan rekan guru bahwa seorang guru tanpa sadar telah membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-muridnya? Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik masyarakat, dan beliau berpendapat bahwa kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Seorang guru harus dapat bertutur kata lembut kepada murid dan memotivasi muridnya untuk gemar dan senang belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran intelek, dan tumbuh anak. Di modul 2 akan membahas tentang mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan satu bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan melancarkan hidupnya. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis, transformatif yang disebut dengan sistem Among, yaitu Engarso Sung Tulodo, Engmadyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang intinya berarti guru harus dapat memberi contoh yang baik, semangat, dan dorongan agar anak mandiri. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan murid agar menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu kebutuhan lahir dan batinnya. Kemudian pada modul 3 akan membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam anak ada 3 kodrat murid. Yang pertama, kodrat keadaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. 2. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Ketiga, kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama.
Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan asas trikon yang terdiri dari 1. Kontinu. Artinya, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu. 2. Konvergen. Artinya, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. 3. Konsentris, yang artinya kebudayaan harus mempunyai karakter dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dan lingkungan kebudayaan dunia. Selanjutnya di modul 4 membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak. Sebagai pendidik, kita harus turut serta berperan membantu anak untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan. Ki Hajar Dewantara menciptakan teori konvergensi yang merupakan teori gabungan dari teori 1, teori tabula rasa. Artinya, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. 2. Teori negatif, artinya kodrat anak ibarat secari kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Menurut teori ini, sebagai pendidik harus membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga murid akan dapat melenyapkan, menyamarkan, atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik dan menebalkan watak atau tabiat baik yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Terakhir di modul 5 akan membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada dasarnya, fungsi pendidikan adalah mengantarkan anak didik kita agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membimbing dan memantau anak didiknya agar mencapai pemahaman yang bermakna. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan guru semua, agar pendidikan dapat mengantarkan anak-anak kita selamat dan bahagia, diperlukan peran dan kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Demikian tadi Bapak, Ibu, dan rekan guru semua presentasi dari saya. Tidak lupa, saya mengingatkan untuk memberikan umpan balik pada link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka!